Hai semuanya, perkenalkan, saya Nikade Ayuanjani Paramita, absen 25 dari kelas 11 IP1. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu pahlawan nasional Indonesia, Rajiman Weddiodiningrat. Siapakah beliau? Mari mengenalnya bersama-sama. Memiliki nama lengkap, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat. Beliau lahir di Desa Melati, Kampung Glonongan, Yogyakarta pada 21 April 1879. Meski lahir di Yogyakarta, beliau ternyata memiliki darah Gorontalo yang diturunkan dari sang ibu. Ayah beliau bernama Sutrodono. Sutrodono sendiri dikenal memiliki ikatan saudara dengan salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi bisa dibilang bahwa Rajiman merupakan keponakan dari Dr. Wahidin. Ada satu fakta unik seputar riwayat pendidikan Bapak Rajiman. Menurut beberapa sumber, dikatakan bahwa beliau hanya belajar dari luar jendela kelas saat mengantar putra dari Dr. Wahidin. Atas belas kasihan guru Belanda, beliau pun akhirnya diizinkan untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan di sekolah bernama Europese Lager School atau ELS dan berhasil lulus pada 1893. Karena keinginannya untuk menjadi dokter, beliau kemudian melanjutkan studi di Stovia atau Sekolah Dokter Jawa dan berhasil lulus di usianya yang ke-20 tahun dengan menyandang gelar INIJ-Art. Sejak saat itu, beliau mendapat tugas kedokteran dari pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi dokter di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada daerah Banyumas dan Purworejo, dia berjasa untuk membantu memberantas penyakit pes yang ada di sana. Selain itu, dia juga pernah mengabdi di Semarang, Madiun, Sragen, dan Lawang, Jawa Timur. 1905, Rajiman mengundurkan diri sebagai dokter pemerintah. Sebagai gantinya, ia memilih untuk mengabdikan diri sebagai dokter di Keraton Surakarta, yang pada saat itu dipimpin oleh Pakubuwono X. Berkat jasa dan pengabdiannya di sana, Pakubuwono X akhirnya memberi gelar KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung dengan nama Weddiodiningrat kepada Rajiman. Selain itu, reward yang diberikan kepada Rajiman juga berupa kesempatan belajar di luar negeri. Beliau pun akhirnya melanjutkan studi ke Belanda, Jerman, serta Prancis. Sebenarnya, Rajiman tidak andil dalam persiapan proklamasi kemerdekaan. Namun jauh sebelum itu, beliau berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yakni melalui BPUPKI, di mana beliau menjadi ketua organisasi tersebut. Dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, beliau sebagai pemimpin sidang pernah bertanya, "Apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?" Pertanyaan itulah yang memicu gagasan-gagasan dari 3 tokoh pahlawan Indonesia yang akhirnya membentuk Pancasila. Kemudian, pada 9 Agustus 1945, bersama Soekarno dan Hatta, Rajiman pergi ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi untuk membahas kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang. Demikianlah seputar biodata dan peran Rajiman dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dapat diketahui bahwa beliau adalah seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, rasa empati yang tinggi, serta semangat juang yang tinggi untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Tersebutlah yang melatar belakangi keinginan saya untuk membagi kisah beliau dalam video ini. Sekiranya itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.